Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sahabatku sekalian, pasti kita tahu semua ya, heboh mahasiswa Universitas Indonesia membunuh juniornya. Terungkap ternyata pelaku ini diduga terlilit pinjaman online dan iri dengan korban. Tersangka Altafa Salya Arnika Basya alias AAB, umur 23 tahun, akhirnya mengaku telah membunuh adik tingkatnya di Universitas Indonesia yang bernama Muhammad Naufal Zidan alias MNZ, ya, 19 tahun, karena ingin menguasai harta korban. Tersangka membunuh lalu mengambil barang korban karena terlilit utang pinjaman online dan harus membayar kos dia. Kasus ini adalah fenomena gunung es sebenarnya. Ada banyak masalah yang dialami para nasabah yang gagal bayar dan mulai tercekik dengan utang di pinjaman online ini. Sebagian menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol yang lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Dalam catatan saya ini ada 12 warga masyarakat yang bunuh diri akibat tercekik utang dari pinjaman online ini. Pinjol yang jelas ribawi ini menjadi problem serius di negeri ini. Maraknya penyedia jasa pinjaman online tidak lepas dari kondisi masyarakat yang memang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-harinya. Ada yang karena tekanan ekonomi, ada pula yang memang untuk membiayai gaya hidup yang serba hedonis seperti saat ini. Keadaan ini ditangkap oleh para pengusaha berotak kapitalis sebagai peluang investasi untuk pinjaman online. Kita lihat ya, setiap hari gadget kita ditawari dengan pinjaman online. Meski sudah banyak menelan korban karena tak ada pilihan lain, jumlah orang yang terjerat pinjaman online itu semakin hari bertambah. Saat ini, riba adalah bagian dari sistem ekonomi kapitalisme. Para kapitalis seperti para pemilik bank menjadikan pinjaman sebagai investasi untuk memperkaya diri dengan mengeksploitasi ekonomi orang lain dengan pinjaman yang berbunga dan mencekik. Pinjaman online pun sama, konteksnya seperti itu. Masalah pinjol sebenarnya adalah praktek ribawi, ini clear, yang ada pada pinjol itu, baik ilegal maupun yang legal. Praktek pinjol yang berjalan selama ini mengandung unsur riba nasiah. Dalam skema pinjaman online, pihak OJK menetapkan bahwa penyedia jasa pinjol boleh memungut bunga pinjaman sampai batas tertentu. Kalau dalam Islam clear kok yang seperti ini, hukum riba itu mutlak haram. Keharamannya berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Silakan dibuka di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Solusi atas muamalah ribawi hari ini tentu tidak hanya dalam konteks sebatas individu. Ini karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan sistemik yang menjerat banyak pihak di negeri ini. Oleh karena itu, Islam mewajibkan negara untuk melindungi rakyat dari praktek-praktek muamalah ribawi seperti pinjaman online ini. Masyarakat juga harus diingatkan agar tidak bergaya hidup konsumtif dan ya mudah berhutang lah untuk menghidupi gaya hidupnya gitu, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan kesusahan. Negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap warganya, termasuk aman karena kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Ini yang paling penting untuk kita pikirkan. Bagaimana negara itu betul-betul hadir untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat, dan tentunya ini juga sangat terkait dengan kepemilikan publik yang seharusnya benar-benar dimiliki oleh publik seperti sumber daya alam yang melimpah di negeri ini. Tapi gimana ya, negeri ini rumit juga. Negaranya utang luar negeri dengan ribawi, masyarakatnya terjerat pinjol. Kacau lah semuanya akhirnya. Kita perlu melakukan perubahan terkait dengan masalah ini. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Tetap optimis, menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan, menuju peradaban yang hebat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.